Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tutorial tentang uji normalitas dan uji homogenitas menggunakan SPSS. Pada kasus ini saya akan berikan contoh uji normalitas dan homogenitas untuk prasyarat uji one way ANOVA. Maka langkah pertama tentu yang kita lakukan adalah entry data terlebih dahulu. Jika Anda kebingungan bagaimana melakukan entry data pada SPSS, silahkan disimak pada tutorial sebelumnya. Dan contoh data ini dapat diunduh pada link yang ada pada deskripsi video tutorial ini. Sebagai contoh, ini ada gaya belajar, ada 3, 1, 2, dan 3, dimana 1 itu untuk auditorial, kemudian 2 visual, dan 3 itu kinestetik. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah nilai dari siswa pada masing-masing gaya belajar. Bagaimana prosedur uji normalitas? Uji normalitas dapat kita lakukan dalam 1 kali. Silahkan diklik Analyze. Kemudian silahkan disorot Descriptive Statistik. Lalu silakan dipilih Explore. Klik Explore. Pada kolom Dependent List silahkan dimasukkan nilai. Kemudian pada kolom Factor List silahkan dimasukkan gaya belajar. Jadi pada Dependent List silahkan dimasukkan variabel Y atau variabel yang terikat. Kemudian pada Factor List silahkan dimasukkan variabel X-nya atau variabel yang bebas. Selanjutnya silahkan klik pada tombol plot, kemudian silahkan dicentang pada pilihan normality plot with test. Silahkan diklik di sini hingga muncul tanda centang di sini. Setelah itu silahkan klik continue, dan setelah selesai silahkan dipilih Oke. Nah, ini adalah hasil uji normalitas menggunakan SPSS. Kita lihat di atas ini adalah deskriptif statistiknya. Kemudian ini adalah hasil normalitasnya, test of normality. Data inilah yang nanti kita copy pada tesis atau skripsi atau karya kita. Bagaimana cara menyimpulkannya? Kita cukup dengan melihat nilai signifikansi di sini. Kita lihat bahwa nilai signifikansi dari auditorial 0,200, tentu ini lebih dari alfa. Karena lebih dari alfa, maka H0 diterima, atau kesimpulannya adalah siswa dengan gaya belajar auditorial berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Selanjutnya, pada gaya belajar visual kita lihat juga 0,200, tentu kesimpulannya sama. Siswa dengan gaya belajar visual berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Selanjutnya, pada kelompok kinestetik signifikansinya 0,192. Ini juga lebih dari alfa, sehingga kesimpulannya adalah siswa pada kelompok kinestetik juga berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Selanjutnya, untuk uji homogenitas kita lakukan bersamaan dengan uji hipotesisnya. Misalkan one way, kita gunakan one way. Jika two way, kita gunakan two way ANOVA. Khusus pada contoh kasus ini adalah one way. Kita klik Analyze, kemudian pilih Compare Mean, lalu silahkan dipilih One Way ANOVA. Pada kolom Dependent List silahkan dimasukkan variabel Y-nya. Pada contoh ini adalah nilai. Kemudian pada kolom faktor silahkan dimasukkan variabel X-nya. Contohnya adalah gaya belajar. Kemudian silahkan klik menu option. Nah, di sini ada pilihan homogeneity
of variance test. Silahkan dicentang di sini, klik homogeneity of variance test. Karena kita akan melakukan uji homogenitas variansi. Setelah itu klik continue dan silahkan diklik OK. Nah, ini sudah selesai hasil uji homogenitas ketiga kelompok tersebut sudah selesai kita lakukan. Ini hasil uji homogenitas, ada judulnya Test of Homogeneity of Variances, di mana nilai kita cukup melihat dari angka signifikansinya saja. Nilai based on mean itu signifikansinya 0,179. Ini lebih dari alfa, alfanya 0,05, sehingga H0 diterima. Kesimpulannya adalah variansi ketiga kelompok tersebut homogen atau sama. Demikian tutorial singkat dan praktis tentang uji normalitas dan homogenitas menggunakan SPSS. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.